Halo semuanya, kenalkan saya Catur dan saya akan membawakan aksi video untuk beberapa video ke depan. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis pemrograman, lalu ada satuan dalam pemrograman, lalu ada jenis struktur dalam pemrograman yang akan dilanjutkan dengan praktik dengan menggunakan NetBeans, jadi kita download dan instalasi. Lalu ada penjelasan function yang pada NetBeans ada sistem print, sistem outprint, dan sistem printf. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, dalam topik pertama, kita akan membahas jenis pemrograman nih. Yang pertama ada desktop, website, lalu mobile. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk yang pertama ada desktop. Desktop merupakan pemrograman yang nanti outputnya adalah aplikasi yang akan digunakan di desktop atau laptop atau komputer. Nah, seperti yang kita tahu, platformnya itu ada Windows, macOS, dan Linux. Nah, untuk bahasa pemrograman yang digunakan sangat bervariasi dari mulai Visual Basic, Java, C, C++, C Hash, dan masih banyak lagi. Nah, untuk detailnya bisa kalian lihat di sebelah sini. Nah, kita lanjut di topik kedua. Jadi ada website. Website sendiri pemrograman yang nantinya hasilnya akan ditampilkan di internet browser. Seperti kita tahu, ada Google Chrome dan lain-lain. Nah, nantinya semua baris program tersebut akan ditaruh pada web server. Oke, untuk bahasa yang sering digunakan ada banyak sekali. Yang paling umum adalah PHP, HTML, CSS, JS. Dan masih banyak beberapa bahasa baru yang mungkin kalian bisa lihat di sebelah sini. Lalu yang terakhir ada mobile. Mobile programming itu nanti outputnya akan dijalankan pada platform berbasis mobile. Nah, kita tahu kalau misalnya yang umum sekarang ada dua, Android beserta iOS. Nah, apa sih bahasa yang digunakan untuk programming di sana? Yang pertama ada Kotlin, ada Swift, ada Flutter, dan masih yang lain. Oke, segitu dulu dari saya. Mari kita bahas di topik kedua. Nah, setelah kita mengetahui jenis pemrograman, mari kita mengetahui lebih lanjut tentang satuan data dalam pemrograman. Nah, dalam topik ini ada dua nih yang bakal saya kenalin. Pertama bit dan byte. Mungkin kalian sudah sering dengar pada plat merah, Indiho, lalu ada kecepatan download begitu, lalu ada penyimpanan berapa mega, berapa giga gitu kan. Nah, jadi itu adalah satuan data gitu. Nah, di byte itu dan bit itu beda ya. Jadi singkatnya adalah bit itu 1 byte itu 8 bit. Tapi gimana sih bit itu? Oke, akan saya bahas nih. Jadi di sini akan ditampilkan juga penjelasannya. Singkatnya adalah bit itu unit terkecil dalam satuan data gitu. Nah, bit itu cuma tersusun dari dua hal, antara iya atau tidak, 1 atau 0, true atau false gitu. Nah, biasanya kita tahu bit itu dilambangkan huruf B kecil. Nah, untuk byte sendiri itu adalah kumpulan dari bit. Jadi satu penyusun byte ada 8 bit. Sehingga kalau misalnya kita tahu ada plat merah Indiho itu 10 Mbps, itu sebenarnya adalah 10 megabit yang diartikan 1,2 megabyte gitu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal sedikit banyak tentang bit dan byte, kita akan bahas tentang struktur dalam pemrograman. Jadi ada dua struktur nih yang secara umum diketahui oleh umum. Ada POP, lalu ada OOP. Apa sih POP? POP adalah Procedural Oriented Programming, yang dimana artinya memprogram berorientasi pada prosedur. Nah, dimana prosedur ini menjalankan fungsi-fungsi secara berurutan, sehingga datanya diturunkan dari atas ke bawah atau berurutan dari yang pertama ke yang terakhir. Sedangkan dalam OOP, pemrograman dilakukan berorientasi pada objek, di mana objek itu merupakan kelas yang memiliki status statusnya memiliki atribut, data, atau mungkin kita kenal sebagai metode gitu. Kita juga memiliki metode gitu. Nah, untuk tahu lebih banyak, kita harus tahu dulu bagaimana dasar dalam pemrograman. Untuk itu, saya akan membawa kalian langsung
praktik dalam Java. Nah, di sini saya akan bawa kalian untuk download, instalasi, dan mencoba hal-hal dalam Java. Oke, langsung aja kita bahas di ini pokoknya. Nah, oke, langsung aja kita download sekaligus instalasi ya. Jadi pertama kita akses langsung ke Google. Kita cari NetBeans 8.2. Jadi ini versi yang bakal kita gunakan nanti ya. Langsung aja di website resminya Oracle di download. Pak. Selanjutnya tentang license-nya, accept license-nya. Kalau kita download sesuai spesifikasi komputer kita. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya download yang Windows. Download, lalu kita tunggu. Ya, nanti kita kembali kalau dia download. Nah, jadi sekarang ini udah di NetBeans ya, di NetBeans. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari bikin project baru di new project di sini. Lalu Java application, kita klik lalu next. Kita namanya gitu. Tes. Masih. Lalu finish. Nah, karena di sini saya udah nyiapkan buat contoh dari fungsi itu, maka saya akan langsung bukanya aja di sini. Nah, jadi di sini teman-teman nah di sini teman-teman sudah ada contoh dari print line dan printf. Sebenarnya apa sih mereka itu? Nah, jadi print ini digunakan untuk menghasilkan output dari codingan ini. Nah, di sini ada kata hello di sini. Jadi nanti di output akan keluar hello. Oke, mari kita lihat, coba dulu. Nah, hello. Ya. Nah, lalu ada outprint line nih, sistem outprint line. Sistem outprint line itu setelah mengeluarkan hasilnya langsung di enter gitu. Ada line baru. Langsung aja kita lihat. Nah, ada hello, ada word. Nah, kalau tadi print kita langsung tuh, nah kalau misalnya print line, kita ada line baru nih, jadi kayak di enter gitu, hasilnya gini. Oke, coba aja ya, satu lagi gitu. Nah, jadi di sini kita lihat teman-teman, nggak ada print-nya, sistem outprint biasa. Jadi setelah hello akan langsung dilanjutkan pada kata di sini word. Nah, setelah udah word, maka kita kasih line baru nih. Set. Nah, di sini saya print ini sebagai splitter gitu. Nah, setelah ini line baru lagi. Nah, ini akan saya sampaikan sistem print f. Sistem print f atau format itu maksudnya adalah mengkategorikan hasil itu dengan tipe data. Nah, tipe data nanti akan saya jelaskan. Ada banyak tipe data, tapi di sini singkatnya, di sini kita pakai string dulu. Dicatur di sini ada dua kata. Di sini ada formatnya, jadi formatnya itu ada banyak juga. Nah, di sini untuk format string menggunakan $s. %s. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Format ini sangat mempengaruhi karena kita bisa lihat di sini. Format S besar menghasilkan nilai catur besar, atau kapital. Sedangkan yang kecil sama, catur kecil. Nah, udah gitu aja teman-teman tentang contoh sistem print. Kedepannya kita akan bakal banyak belajar sama saya atau sama teman-teman lain juga. Jadi cuma pengantar aja supaya tahu cara gunainnya. Ya, semoga nanti lancar teman-teman ininya. Oke, mari kita ketemu di aksi video lanjutnya. Saya Catur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.